Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial Ilagaligo, dan kali ini kita telah memasuki episode ke-15. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ilagaligo Series episode ke-15. Episode kali ini membahas tentang anak pertama Batara Guru yang telah menjelma menjadi Dewi Padi. Berkat itu, kini padi telah menjadi makanan sehari-hari yang dikonsumsi oleh warga di kerajaan Aleluwu. Padi tersebut diolah untuk kemudian menjadi nasi dan menjadi makanan pokok masyarakat. Bahkan padi ini tidak hanya tumbuh di wilayah kerajaan Aleluwu saja. Tanaman padi kini juga tumbuh di kerajaan-kerajaan Manurung lainnya. Kendati padi menjadi salah satu tanaman penting bagi warganya, maka Batara Guru selalu menasihati setiap warganya agar memperlakukan padi dengan cara yang baik. Tentu saja sebagai bentuk penghargaan kepada Sang Dewata Patotowe yang telah menurunkan padi, dan juga untuk mengapresiasi anak pertama dari Batara Guru yang telah menjadi Dewi Padi ini, atau biasa disebut juga dengan istilah Sangyang Seri. Salah satu bentuk nasihat Batara Guru adalah dengan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakatnya untuk memberikan arahan tentang tanaman padi ini. Dirinya merasa bertanggung jawab penuh untuk urusan padi ini. Dia tidak mau menyerahkan masalah ini kepada para staf dan petinggi kerajaan, apalagi tanaman padi kini menjadi tanaman yang sangat penting di kerajaan Luwu. Tanpa padi, maka bisa jadi rakyat akan sengsara. Pada hari itu, semua warga berkumpul di istana. Para warga sangat antusias. Mereka diarahkan menuju pelataran istana. Mereka dijamu dengan makanan dan minuman. Setiap warga duduk dengan rapi, tanpa ada yang harus berdesak-desakan, atau bahkan berebut makanan. Kerajaan Luwu yang subur telah menjadikan para warganya sejahtera, sehingga tidak perlu sampai berebut lagi makanan, karena semuanya sudah pasti kebagian. Sebelum Batara Guru memulai menjelaskan, Batara Guru mempersilahkan para warganya untuk makan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Batara Guru mulai menjelaskan, dan Batara Guru pun berkata, "Rakyat Aleluwu yang kami cintai, Sang Patotowe telah mengirimkan tanaman padi sebagai makanan pokok kita. Tetapi harus kalian camkan bahwa Dewata mengorbankan putriku, We Odang Driuk, demi umat manusia, demi terciptanya tanaman padi ini. Jadi, hendaklah kalian memuliakan tanaman padi ini, karena sesungguhnya padi ini adalah jelmaan dari almarhumah putriku tercinta." Demikian ucap Batara Guru. Setelah itu tiba-tiba La Oro Keling bertanya, "Kalau begitu, kami tidak akan memakan nasi, tuanku." "Kenapa, Oro?" tanya Batara Guru. "Karena sama saja itu artinya kami memakan dan menyakiti putri tuanku," jawab Oro. Batara Guru hanya tersenyum. Dia teringat kembali perjuangannya bersama dengan Oro untuk membangun lahan pertanian di kerajaan Aleluwu. Lahan yang awalnya hanya hutan lebat ini kini menjadi subur, dan tentu saja semua itu juga berkat kerja keras si Oro ini. "Bukan begitu maksudnya, Oro. Memang sudah ketentuan Sang Patotowe untuk menjadikan putriku sebagai tanaman padi, untuk kemudian menjadi makanan manusia. Justru dengan memakannya dan merawatnya adalah bentuk kecintaan kita kepada putriku ini. Maka dari itu, perlakukanlah tanaman padi ini dengan penuh rasa hormat." "Lantas, bagaimana caranya memperlakukan tanaman padi dengan hormat, tuanku?" tanya Oro kembali. La Oro Keling ini memang sudah dianggap sahabat oleh Batara Guru. Meskipun status mereka berbeda, namun Batara Guru tetap menganggapnya sebagai seorang teman.
karena awalnya memang hanya Orola satu-satunya yang ada di sampingnya. Jadi begini, sebagai bentuk penghormatan kalian terhadap tanaman padi ini, maka simpanlah hasil padi kalian di rakang atau tempat lainnya yang mirip. Ketika kalian hendak mengambilnya, maka lakukan dengan cara yang terhormat. Cucilah kaki terlebih dahulu, pakailah baju maupun sarung. Ketika kalian menumbuk padi, maka tumbuklah dengan hati-hati. Jangan biarkan padinya terbuang dan jatuh sia-sia, apalagi sampai dimakan ayam. Pada saat kalian makan, jangan sambil bercakap-cakap. Jangan pula kalian makan sambil jalan. Nanti nasinya bisa jatuh dan terbuang sia-sia. Ketika kalian makan, piring kalian pun juga harus bersih. Jangan sisakan nasi walau hanya sebiji di piring kalian. Olehnya itu, supaya tidak ada sisa, maka makanlah secukupnya saja. Jangan berlebihan. Mendengar hal ini, spontan, La Oro beserta warga lainnya buru-buru mengecek kembali piring bekas makannya. Takut-takut kalau ada nasi yang tersisa pada piringnya. Batara Guru kemudian kembali menjelaskan. Kemudian, aku juga mengingatkan buat para perempuan, ketika memasak di dapur, maka jangan kalian sambil bertengkar. Jangan biarkan api di dapur kalian padam. Jangan biarkan tempat menampung air kalian kosong. Dan jangan biarkan stok beras kalian menjadi kosong. Dan yang terakhir, sayangilah kucing. Batara Guru kemudian kembali melanjutkan. Ada 6 hal yang membuat panen padi bisa gagal. Pertama, hubungan gelap antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Kedua, berhubungan badan dengan orang yang bukan suami atau istri kalian. Ketiga, laki-laki yang berselingkuh dengan saudara perempuannya sendiri. Keempat, hakim yang menghalalkan segala cara. Kelima, rakyat yang saling bermusuhan. Dan yang keenam, pemimpin yang berbuat serong terhadap isi rumahnya. Apabila kalian melanggar itu, maka akan menjadikan padi kalian dimakan hama, atau bahkan negeri ini akan kemarau berkepanjangan. Nasihat Batara Guru ini pun kemudian ditanamkan baik-baik dalam diri setiap warganya. Setiap warganya kembali ke rumahnya masing-masing, dan sejak saat itu, tanaman padi kemudian diperlakukan dengan cara yang seperti diucapkan oleh sang Batara Guru. Hal ini pun menjadikan kerajaan Aleluwu menjadi subur dan makmur. Tanaman padinya tumbuh dengan lebat dan menghampar luas. Tentu saja, ini menjadikan Luwu menjadi daerah yang subur dan kaya akan beras, dan menjadikan para petani menjadi sangat puas dengan hasil kerjanya. Dan teman-teman, itulah tadi Lagaligo Series episode ke-15. Kita akan lanjut ke episode 16 dan episode-episode berikutnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Oke, jadi stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya Anda ketinggalan kalau ada video terbaru yang saya upload. Oke, dan terakhir terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.